Google Meet semua. Kita mulai perkuliahan di minggu 11 ini. Cuman ada yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya kan ini kan kita harusnya minggu keempat ya, minggu ini ya. Tapi kita baru minggu ketiga. Saya masih ada utang satu lagi. Dan saya dijadwalkan kan kita ketemu lagi di hari Kamis besok ya. Cuman kemungkinan besar saya nggak bisa ini mengajar karena kita lihat jadwal dulu. Yes. Ini halo semuanya. Ya, dengeran kan? Maaf ya. Kayaknya saya kepencet tadi jadi slip dulu. Sebenarnya kan kita untuk minggu ini kan kita temuan ke minggu ketiga dan keempat. Cuman kemungkinan besar saya belum nggak bisa untuk mengajar hari Kamis besok dan juga untuk minggu depan. Di sini kita sekarang di tanggal 4 ini kita pertemuan ke 11 ya. Terus pertemuan 11 atau pertemuan ketiga. Dan hari Kamis besok itu harusnya kita yang pertemuan keempat. Cuman ini saya nggak bisa nggak bisa ngajar karena jadwal saya di tanggal 11 sampai 15 Januari itu ada diklat LKPD. Jadi biasanya kan BPK kan memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah itu biasanya mulainya tuh sekitar bulan Februari, dan biasanya ada diklatnya sebelum pemeriksaan itu sekitar bulan Januari, dan tanggal 11 sampai tanggal 15 itu ada diklat pemeriksaan LKPD. Terus biasanya di senior itu biasanya diminta untuk memberikan ini sebagai fasilitator dalam diklat tersebut. Dan kemarin saya ditunjuk jadi fasilitatornya, jadi untuk tanggal 11 sampai 15 saya juga nggak bisa ngajar. UAS kita tanggal berapa ya? Saya jadwalnya UAS kita UASnya tanggal 1 Februari ya. 1 sampai 12 Februari, Pak. Oke.
biasanya di kita kan biasanya di minggu-minggu awal ya kalau apa namanya advance ini ya. Berarti ini kan kita UAS ya. Terus jadi nanti minta tolong nanti Elok sebagai PAS minta tolong nanti dibuatkan jadwal. Jadi nanti saya minggu 5 sorry minggu 4-nya di sini tanggal 18, kemudian tanggal 5 di tanggal 21. Ya, sebenarnya kan kita ini kan materinya kan cuma 3 aja nih, transaksi apa namanya aset tetap, obligasi dan juga perubahan kepemilikan. Jadi sedangkan jadwal kita kan ada 7 kali pertemuan, 2 minggu untuk satu bab, 2 minggu untuk satu pembahasan, satu chapter pembahasan, dan minggu terakhir untuk review secara keseluruhan. Terus saya tawarkan teman-teman, nanti kita ada kelas tambahan lagi nggak nanti kira-kira teman-teman yang nanya? Iya Pak, boleh. Oh ya. Mungkin berarti pertemuan ke-6-nya tanggal 25 Februari. Terus yang ke-7-nya tanggal 28 ya. Mungkin kalau kelas tambahan di sekitar tanggal 30 kan nanti kan teman-teman sudah mulai belajar lagi ya. Mungkin kalau kelas tambahan mungkin sekitar ini ya kali ya, 23 atau 24 ya. Gimana? Kelas tambahan atau mungkin ada kursus nggak ya? Kursus saya juga bingung. Ini ya, minta kalau ngelak nanti di ini ya, di apa namanya, di atur ya. Untuk mata pelajaran yang lain, mata kuliah yang lain, ada ini juga, ada yang seperti saya nggak? Maksudnya sudah diberitakan di awal. Kalau ada yang belum nggak bisa di Belum Pak. Oke. Jadi minta tolong diatur ya, enak nanti disampaikan juga ke salah sebelah, ke Cina ya, buat diatur jadwalnya. Saya minta maaf sebelumnya ya, karena kemarin sebenarnya dari kantor kemarin tuh bidangnya tuh diklatnya sekitar tanggal 20-an, tanggal 25-an ya, ternyata diajukannya ke Balai Diklat itu ternyata tanggal 11 sampai tanggal 15. Jadi saya agak bingung juga ya. Oke. Baik. Oke. Kita mulai pembahasan kita di minggu yang ketiga ini kan terkait dengan transaksi obligasi di antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Kalau kita minggu kemarin kan kita belajar terkait dengan transaksi aset tetap di antara keduanya, anak perusahaan maupun induk perusahaan, baik itu yang istilahnya berupa non depresiable aset maupun yang bukan depresiable aset yang tanah ya. Oke. Kemudian kalau untuk yang materi berikutnya ini, untuk yang obligasi dan juga untuk apa namanya, obligasi dan juga perubahan kepemilikan di minggu ke-5 dan 6, saya nggak ada slide-nya. Kemarin dari tim dosen belum ada slide-nya. Jadi kalau gitu enaknya kita gimana? Kita baca bareng-bareng aja ya, yang dari bukunya Bu Iin ya. Iya Pak. Atau gimana? Iya dari buku. Karena slide-nya kita baca bareng aja dari buku Bu Iin ya, nanti terus kita mungkin ada beberapa hal yang bisa kita bahas lagi. Oke.
Kita lihat dari bukunya Bu In. Oke, kita lihat di bukunya Bu In. Di bukunya Bu In ini ada di halaman 93. Jadi perusahaan afiliasi biasanya saling meminjamkan uang, ini tidak menimbulkan masalah. Bisa baca sendiri ya. Jadi nanti untuk seperti yang kemarin transaksi antar perusahaan baik untuk persediaan maupun transaksi tetap dan juga untuk publikasi ini, ketika nanti ada transaksi di antara kedua perusahaan tersebut, anak perusahaan dan induk perusahaan, transaksi obligasi yang dikeluarkan oleh anak perusahaan maupun induk perusahaan, nanti ketika muncul laporan keuangan konsolidasi itu nanti kita akan kita saling offsetkan, kita saling hilangkan. Prinsipnya sama seperti dalam perusahaan kemarin laporan keuangan konsolidasi yang utang piutang di antara kedua perusahaan tersebut. Kan kalau umpamanya satu menganggap utang, satu menganggap piutang, nanti kita samakan seperti yang kemarin. Jadi nanti untuk transaksi obligasi ini kita saling offsetkan. Kemudian nanti ada di sini nanti namanya constructive gain dan loss on intercompany bond. Jadi ketika nanti kita bila suatu perusahaan afiliasi melunasi bond perusahaan afiliasi lainnya dengan harga yang lebih tinggi dari nilai tercatatnya, nilai nominal bond dikurangi unamortized discount atau ditambah unamortized premium, maka perusahaan menderita kerugian. Sedangkan bila sebaliknya perusahaan mengakui adanya keuntungan, maka laba atau rugi dalam transaksi ini hanya disebut sebagai laba rugi konstruktif yang hanya diakui dalam penyusunan laporan konsolidasi. Kemudian dalam pembelian obligasi antar perusahaan ada dua bentuk. Yang pertama, obligasi induk dibeli oleh anak perusahaan seperti dalam jenisnya, berarti kayak dosen yang seperti biasa. Kemudian obligasi anak dibeli oleh induk perusahaan, berarti upstream. Obligasi anak dibeli oleh induk perusahaan, upstream. Kemudian constructive prepayment dari obligasi induk perusahaan terjadi bila anak perusahaan membeli obligasi induk yang sedang beredar. Berarti nanti ada juga constructive prepayment. Jadi nanti seolah-olah dibeli dilunasi di awal, pelunasan awal sebelum jatuh tempo. Anak perusahaan akan mencatat ya. Ada PPT dari Drive.co, Pak. Boleh di-share? Udah ada, boleh. Ya, lihat.
Ini dari kelas sebelumnya ya, atau bagaimana? Ini dari drive khusus drive dosko, kelas dosko gitu, Pak. Apa saya Dari kelas sebelah yang nggak apa-apa. yang diajar dosko? Ya. Oke, siap. Soalnya saya nggak tahu sih apakah kan biasanya di grup dosen juga ada nih ini ya. Kemarin tuh cuma sampai yang bab kemarin sih, makanya saya agak bingung. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kan teman-teman sudah ini ya, sudah tahu bedanya antara surat utang biasa dengan surat apa namanya pinjam apa namanya utang biasa dengan bond ya. Kalau pinjam biasa pakai surat utang biasa, nah payable kan dibayar satu kali pada saat jatuh tempo dan juga bunganya kan sekali aja per tahun. Kalau obligasi ini kan jatuh temponya kan waktunya lama dan juga biasanya kan pembayaran bunganya itu setiap 6 bulan sekali atau semi anuali. Oke, kita lihat aja ya. Di sini kita bahas teori enggak ya? Saya bingung. Kemarin kita bahas teori di UTS kemarin kita kan apa namanya? Yang keluar di ujian kan hanya hitung-hitung aja kan, nggak ada teori sama sekali kan. Kalau teori kan sebenarnya bisa baca sendiri. Bon, berarti nanti bedanya lagi nanti kalau bon itu kan dijual dia punya apa namanya? Interest rate-nya ini ya. Kadang berbeda dengan market rate-nya. Jadi umpamanya market rate-nya lebih besar daripada interest rate-nya, coupon rate-nya, itu berarti kalau marketnya lebih besar daripada coupon rate-nya, berarti dia diskon ya. Umpamanya kalau coupon rate-nya yang lebih besar, berarti dia premium. Berarti nanti teman-teman harus hitung amortisasinya, diskon atau premiumnya. Obligasi. Nah, teman-teman sudah paham pastinya. Obligasi tingkat bunga adalah penerbit. Nih, penetapan harga jual obligasi misalnya tingkat bunga pasarnya 10%, kemudian tingkat bunga obligasinya 8%, berarti kalau tingkat bunga pasarnya lebih besar daripada tingkat bunga obligasinya, berarti dia diskon. Berarti kursnya kan kurang dari 100. Kemudian kalau tingkat bunga yang ditawarkan oleh obligasinya lebih besar dari bunga pasar, berarti dia premium. Dia kursnya pasti lebih besar dari 100. Ketika tingkat bunga pasarnya sama yang ditawarkan dengan tingkat bunga obligasi, berarti kursnya sama 100.
Oke. Ini akuntansi ini ya, penerbitan obligasi ya. Di sini jurnal yang pertama, ini ini adalah jurnal pada saat penerbitan obligasi, cash pada bonds payable, sama jurnal semua. Di sini ada ini ya, premiumnya ya, berarti ini langsung net ya, langsung dimasukkan ke nilai bondnya ya. Setahu saya biasanya kalau kita belajar di intermediate, biasanya kalau temannya ada premium maupun ada diskon, dia ada jurnalnya ya, di jurnal terpisah. Oke, yang pertama ini ketika diterbitkan pada nilai yang sama, ketika bunga yang sama, cash pada bonds payable 1 juta, pembeli nyatetnya bond investment pada cash besar 1 juta. Kemudian premium cash, ketika diterbitkan premium, penerbit menyatetnya cash pada bonds payable 1.020.000. Pembeli nyatanya bond investment pada cash besar 1.020.000. Biasanya di sini biasanya ada ini ya, premium ya, bonds payable ya. Berarti di sini langsung diingatkan. Kemudian pada penerbitan dengan diskon, ketika bunga yang ditawarkan oleh kupon rate-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan market rate, penerbit nyatanya cash pada bonds payable 990 pada bonds payable. Berarti di sini tuh harusnya ada juga yang cashnya harusnya 1 juta, di sini ada diskonnya di sini 10.000. Berarti di sini sudah ingat ya. Oke, penyajian bonus payable neraca. Sudah ingat semua. Kemarin teman-teman pas pada saat di chapter sebelumnya, ini chapter 7 pada saat intermediate kemarin penyajiannya ada diskon sama ini nggak sih, bisa nggak sih diskon sama premium, ada penyajian di laporan keuangan? Seingat saya digabung Pak, langsung. Digabung ya. Oke, kalau digabung langsung nggak apa-apa sih. Cuma nanti takutnya membingungkan. Oke, berikutnya pembayaran bunga, udah pasti udah paham. Pembayaran bunga. Oke, transaksi intercompany profitnya kita lihat di sini banyak banget nih ternyata. Jika antara beneficiary terjadi transaksi dalam pembelian obligasi, maka transaksi tersebut masuk dalam transaksi timbal balik reciprocal account, jadi kayak yang kemarin utang piutang ya. Kemudian dalam sudut pandang entitas konsolidasi, akun bonds payable dan investment bonds dieliminasi. Akun bonds payable itu kan ada yang di ini ya, yang penerbit bonds ya. Sedangkan akun investment in bond berarti dia di akunnya investor. Berarti nanti selain bondnya yang dieliminasi adalah interest expense dan interest income, interest receivable dan interest payable. Berarti semuanya nanti kita eliminasi, interest expense dengan interest income, interest receivable, interest payable. Kemudian transaksi obligasi direct investment. Direct investment berarti langsung menerbitkan ke pembeli.
Pembayaran investment berarti dia terbitkan ke pasar modal tertentu, berarti dia pakai manajer investasi ya. Kemudian transaksi bond. Ini transaksi penjualannya, pembayaran bunganya, dan juga pengakuan bunga terutangnya. Di satu sisi sebagai yang di sini obligasi downstream, berarti yang punya punya induk perusahaan dibeli oleh anak perusahaan downstream, berarti induk perusahaan yang mengeluarkan obligasi kemudian dibeli oleh anak perusahaan. Oke. Di sini contohnya ketika parent menerbitkan obligasi berarti cash pada bonds payable, kemudian anaknya mencatat investment in bond pada cash besar 100.000. Di sini contohnya di at face value, berarti bunganya sama ya, market value dengan coupon rate-nya sama. Kemudian pembayaran bunga terexpand pada cash pada interest income. Ini interest income kok 96.000 ya? Harusnya bukannya 4.000 juga. Kemudian pengakuan bunga terutang interest expense pada interest payable, interest income. Berarti 3 jurnal ini nanti yang kita eliminasikan. Oke. Berarti yang kita eliminasikan yang pertama bonds payable pada investment in bond. Oke, investment in bond. Di sini parentsnya punya bondsnya di sini. Kemudian kita eliminasikan dengan investment in bond di perusahaan anaknya 100.000. Kemudian kita eliminasi lagi interest payable dengan interest receivable. Interest receivable 100.000. Interest payable-nya di sini 4.000. Receivable-nya di sini 4.000. Harusnya di sini 4.000 ya. Di sini tadi juga kita beri. Berarti yang pertama eliminasi bondsnya terlebih dahulu, kemudian interest payable pada interest receivable. Interest payable, interest receivable. Oke. Berarti yang di sini parent berarti ini anaknya. Interest payable berarti dia interest dari harusnya ada juga interest kan dengan interest income-nya. Slide berikutnya. Di sini interest expense
Ya, paham ya. Dari sini ya, kita ulang lagi. Di sini contohnya perusahaan, induk perusahaan mengeluarkan obligasi yang dibeli oleh anak perusahaan dengan nilai at face value, berarti market rate-nya nggak beda dengan coupon rate-nya. Jurnalnya adalah seperti ini ketika perusahaannya menerbitkan bonds, kemudian dia mengeluarkan bunga, membayar bunga, dan juga mengakui adanya bunga terutang. Berarti 3 hal ini yang kita harus eliminasikan. Berarti nanti di kertas kerja kita nanti ada 3 jurnal ini. Yang pertama adalah jurnal untuk mengeliminasi bonds payable dengan investment in bond. Kemudian jurnal yang kedua adalah mengeliminasi interest payable yang diakui oleh induk perusahaan dengan interest receivable yang diakui oleh anak perusahaan bila adalah sebesar 4.000, dan juga nanti mengeliminasi bunga yang diterima oleh mengeliminasi bunga yang telah dibayarkan oleh induk perusahaan dengan bunga yang telah diterima oleh anak perusahaan sebesar 4.000. Oke. Berikutnya, constructive retirement. Cost payable kita are retired for a consolidated statement cost because the payable in item of parent. Oke, berarti intinya bonds payable ketika dalam penyusunan laporan keuangan kita harus kita eliminasi karena transaksinya kan termasuk transaksi resiprokal di antara keduanya. Kemudian asumsi eliminasi utang obligasi. Asumsi eliminasi utang obligasi. Pihak penerbit menerbitkan sumber daya pihak penerbit menggunakan sumber daya yang dieliminasi untuk melunasi obligasi. Issuing company menerbitkan utang baru pada obligasi. Masukkan payable. Issuing company menerbitkan utang baru kepada pihak afiliasi untuk perusahaan afiliasi dapat membeli bonds dari purchasing company. Asumsi eliminasi utang obligasi. Oke. Kalau kita bicara retirement utang obligasi berarti kan pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo ya. Berarti sebenarnya banyak beberapa cara yang dilunasi, cara untuk pelunasannya. Cara pelunasannya yaitu yang pertama, sumber daya yang dimiliki digunakan oleh semuanya, digunakan untuk semuanya melunasi semua obligasinya. Kemudian penerbitan utang baru untuk melunasi bonds. Berarti kan dari lubang tutup lubang. Kemudian issuing company menerbitkan utang baru kepada afiliasi. Sama aja, yang di atasnya non afiliasi, yang berikutnya afiliasi. Nanti bisa baca sendiri lah. Utang terjual langsung premium, transaksi langsung. Pada tanggal 1 Januari 2012, Perum menerbitkan obligasi nominal 200 juta. Bunga 10% terjual pada saat jatuh tempo 8 par. Masa jatuh tempo 3% dan bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Manual ya. Pembeli obligasi adalah pihak subsidiari pada tanggal 1 Januari 2020. Berarti tipenya downstream dibeli pada 1 Januari 2012. Oke. Jurnalnya ketika ini tanggal 1 Januari ini jurnal bagi peresnya cash pada bonds payable sebesar 210,3 juta.
Kemudian pada akhir Desember interest expense, kemudian bonds payable pada cash, berarti ini ya amortisasi premiumnya, bonds payable-nya berkurang 3176. Kemudian penyajian di laporan keuangannya, bonds payable 207 juta, ini dari 210 juta kurangi 3 juta jurnal di tahun pertama. Oke, kita lihat berikutnya. Bagi subsidiary, dia mencatat pembelian bondnya melalui jurnal investment income pada cash besar 210 juta. Kemudian pada akhir tahun dia nyatat ada penerimaan bunga sebesar 16 juta dan juga amortisasi premium sekitar 3 juta. Penyajiannya sama, investment income-nya 207 juta. Tambah amortisasi. Biasanya kalau ujian tabel amortisasi di ini ya, disertakan ya, kalau nggak salah ya. Atau harus hitung sendiri. Tabelnya harus buat sendiri, cuman ininya bunga sudah ada ya, tabel persentasenya itu ya. Kemudian kertas kerja konsolidasi yang kita buat di 2012, berarti yang pertama bonds payable pada investment in bond sebesar 207 juta. Berarti ini adalah nilai per 31 Desembernya setelah dikurangi dengan premiumnya. Kemudian kita mengakui adanya interest revenue pada interest expense sebesar 16 juta. Interest payable-nya enggak ada. Ya. Ini kan pembayaran bunganya per 31 Desember. Berarti di sini enggak ada interest payable maupun interest payable ya. Oke. Dari contoh ini, jadi di sini tadi kan di slide nomor 20, mulai dari slide nomor 19, 20, 21, 22, 23. Slide yang 20, yang 19 terkait dengan bosnya, informasinya. Kemudian slide 20 ini adalah slide ininya jurnal yang dibuat oleh perusahaan. Induk perusahaan dan juga perusahaan anak perusahaannya. Kemudian kita lihat ini data organisasinya. Kemudian ini kertas kerja konsolidasinya. Berarti tadi seperti yang tadi yang slide sebelumnya tadi, ketika bonds ini masih ada 3 bondsnya sendiri. Di sini 31 Desember bonds payable pada investment in bond sebesar 207 juta. Kemudian yang kita analisis berikutnya adalah interest revenue pada interest expense. Ini interest yang telah dikeluarkan dan maupun yang telah diterima. Interest revenue ada satu lagi yang jurnalnya kita buat adalah interest payable dengan interest receivable. Cuman karena di sini pembayaran bunganya per 31 Desember kita nggak usah buat. Bagaimana tahun kedua setelah jurnal tersebut, setelah tahun ini
Ini kan kita sudah buat jurnal tahun 2012. Tadi itu penerbitannya di 1 Januari 2012. Di sini ini adalah kertas kerja di 2012 per 31 Desember. Kemudian bagaimana kertas kerjanya? Bagaimana kertas kerjanya di tahun berikutnya, tahun kedua? Kita lihat jurnal tahun kedua. Jurnal tahun kedua yang dibayar adalah sama juga, interest expense, bonds payable pada cash. Berarti jurnal yang dibuat oleh parent hanya pengakuan utang, pengakuan beban bunganya, interest expense, kemudian pengakuan amortisasi premiumnya, dan juga cash yang sudah dikeluarkan. Kemudian bagi anak perusahaannya, dia mengaku cashnya sebesar 20 juta yang berasal dari bunga dan juga amortisasi dari premiumnya sebesar 3,43, totalnya 20 juta. Bagaimana perlakuan di tahun 2013? Di tahun 2013 yang di LMS adalah nilai bonds payable 203 juta. 203 juta ini kan berarti sudah berlaku ini ya, 2 kali ini amortisasinya. Tadi kan nilai awalnya kan 210 juta. Kemudian di tahun 2012 tadi nilainya adalah sebesar 207 juta. Kemudian tahun 2013 nilainya berkurang jadi 203 juta. Oke. Selain bonds payable yang kita eliminasi dengan investment in bond, berarti yang kita eliminasi adalah bunganya, investment in interest revenue dengan interest expense. Oke, kita lihat lagi. Contoh awal tadi ketika ini ya, tidak ada ini ya, tidak ada, sorry ya. Tadi itu, oke. Berarti yang contoh yang tadi ini contoh yang premium ya, ketika bunganya lebih besar daripada tingkat bunga pasar. Oke. Ini yang berikutnya obligasi terjual diskonto. Itu nggak ada keterangan. Oke, contohnya sama sih. Pada tanggal 1 Januari 2012, para menerbitkan obligasi nominal 200 juta, bunganya 10%, terjual pada tingkat bunga pasar 12%. Masa jatuh tempo 3 tahun, kemudian bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 31 Januari Desember. Kemudian pembeli obligasi adalah pihak subsidiari pada 1 Januari 2012. Kita lihat. Jurnal yang dibuat oleh parent, cash pada bonds payable sebesar 200 juta. Kemudian di sini interest expense, kemudian bonds payable pada cash. Ini sebesar di sendiri ya, ini berdasarkan tabel amortisasinya. Kemudian penyajian di laporan keuangannya berapa, sudah lengkap ya. Kemudian tahun 2012 bagi anak perusahaan investment in bond pada cash besar. Oke, ini nanti terus ada tabel amortisasinya terlebih dahulu. Tabel amortisasinya paling malas kalau ujang harus buat tabel amortisasi. Kemudian kertas kerja di tahun 2012 berarti sama aja sih. Oke,
salah. Bonds payable-nya harusnya nilainya bukan segini juga sih. Ini kan tadi kan dijual diskonto ya. Berarti nilainya nggak segini. Ini kan tadi nilai-nilai yang premium. Berarti nilainya belum diketahui. Oke, berarti sama aja seperti yang tadi yang premium. Ketika kita buat laporan konsolidasi di akhir tahun, kita harus buat jurnal laporan konsolidasi payable pada investment inbound, dan juga nanti kita eliminasi interest revenue. Jurnal tahun berikutnya, tahun kedua, berarti tahun kedua sama aja seperti yang premium tadi. Interest expense, bonds payable pada cash besar 20 juta. Kemudian bagi anak perusahaan cash pada interest revenue dan interest investment. Kertas kerja tahun 2013. Enggak, ini nilainya salah ya. Ini nilainya masih sama yang tadi premium. Harusnya sudah nilai diskonnya pasti itu. Oke, jika tahun kedua maupun tahun berikutnya sama seperti yang ini, yang kita jurnal juga sama sih. Yang kita jurnal bonds payable-nya dengan keseluruhan dan juga nanti interest revenue. Berikutnya, transaksi obligasi parent subsidiary indirect investment. Katanya seperti apa? Ilustrasi kasus. Yang memiliki 80% saham S per tanggal 2 Januari 2020. Yang menjual obligasi 1 juta bunga 10% dan akan jatuh tempo 10 tahun. Per tanggal 31 Desember 2010, S membeli 10% obligasi ini 100.000 dengan harga 104.500 dari bursa. Oke, kita ini jurnal dulu. Bagi P, dia nyatat cash pada bonds payable sebesar 1 juta. Kemudian S nyatatnya investment inbound pada cash sebesar 104.500. Kenapa 104.500? Karena dia hanya beli 10% dari keseluruhannya. Oke, berarti kertas kerja konsolidasinya bonds payable yang dimiliki oleh induk perusahaan adalah sebesar 1 juta. Yang dimiliki oleh anak perusahaan hanya 104 juta. Berarti nanti yang kita akui untuk mengurangkan adalah nilai yang paling kecil ya, yang nilai yang dimiliki oleh anak perusahaan 104 ini. Berarti nanti kita jurnal alamatnya adalah bonds payable loss on construction retirement. Oke. Contoh yang kedua ini beda. Jadi yang pertama tadi kan ketika perusahaan dia beli obligasi dari induk perusahaan, tapi masih default, masih apa maksudnya? Maksudnya masih dipegang lah. Kemudian yang
Yang contoh yang tadi, yang pertama tadi dia asumsinya memiliki 100% ya. Kalau di sini ilustrasinya hanya punya eh, oke. Contoh yang awal tadi, ketika anak perusahaan pegang obligasi dari induk perusahaan sebesar 100% dan tetap dimiliki dan kepemilikannya itu langsung dari perusahaannya. Sedangkan contoh yang kedua ini ketika dia beli dari pihak ketiga. Kalau dia beli dari pihak ketiga, dia otomatis dianggap seolah-olah untuk melunasi. Jadi nanti perlokalnya agak beda. Ketika dia membeli dari pihak ketiga, dari bursa, contohnya, dia akan mengakui adanya loss atau gain. Jadi ketika anak perusahaan beli obligasinya induk perusahaan, dan cara belinya itu dari pihak ketiga, misalnya dari bursa atau pihak lain, pembelian tersebut dilakukan seolah-olah melunasi dari obligasi yang yang telah dikeluarkan kepada pihak bursa. Jadi yang dimiliki di sini contohnya dia pegangnya 10% ya. 10%-nya itu yang dianggapnya sudah dilunasi. Jadi nanti elemen jurnal yang kita buat pada akhir tahun adalah bonds payable sebesar 100, ini yang sudah dimiliki oleh anak perusahaannya. Kemudian di sini ada loss on constructive retirement. Ini adalah selisih dari nilai investasi in bond yang dibeli oleh anak perusahaan. Ketika anak perusahaan beli dari luar, dia pokoknya otomatis dianggap melunasinya. Di sini berarti ini ya beda ya. Yang pertama, okay. Yang ini seolah-olah dari ini pembelian tidak secara langsung, jadi seolah-olah dianggap lunasi. Berarti nanti selisihnya masuk loss on atau gain on constructive retirement pada investment income. Kita lihat slide berikut. Constructive gain atau loss. Perbedaan nilai utang obligasi carrying value of bonds payable yang dilunasi dengan nilai investasi bond issuing company. Carrying value bonds lebih besar dari bond investment, berarti dia mendapatkan gain. Kemudian carrying value bond lebih kecil dari bond investment, berarti dia loss. Asumsikan transaksi pelunasan obligasi sebelum debit. Bonds payable unamortized premium sekitar 20.000, 2.020.000. Pembeli investment bonds sebesar 2.020.000, berarti no gain. Teori pelunasan obligasi. Ya, aplikasi yang menebus obligasi adalah yang menerbitkan obligasi di mana constructive gain atau loss akan dibagi antara parent dan subsidiary. Agen teori, pihak afiliasi yang menebus obligasi bertindak sebagai agen dari perusahaan aplikasi, di mana constructive gain atau loss diakui oleh agen. Ini teori pelunasan obligasi. Agensi teori. Bonds parent issuing company bonds payable 1 juta, terus menimba 90.
Fasilitas NTT. Membayar pelunasan besar 98.000. Nih, di sini bonus payable yang terbitkan 100 juta. Tapi yang dimiliki oleh anak perusahaan 98 juta. Berarti pelunasannya 198 juta, maka dia gainnya 2 juta selesai. Asumsikan dengan transaksi pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Penerbit bonus payable 1 juta, pembeli terus penimbunan 100 juta. Iya, berapa itu? Kemudian ini ketika dia lebih besar dari ya nilainya, nilai bonus payable. Asumsikan dengan transaksi pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Bonus payable 2 juta, pembeli proses kertas kerja tes 1.100.000 bonus payable by investment 1.100.000 pada SPEC. Oke, sama aja downstream. Parent menjual obligasi 1 juta dengan 8% 10 tahun tertanggal 1 Januari. Subsidiari membeli 10% obligasi parent sebesar 100 juta dengan harga 104. Oke, karena nyatanya cash pada bonus payable sebesar 1 juta, subsidiari harus menambah cash 1 juta 104.500. Tadi kertas kerja konsolidasinya bonus payable langsung konstruktif design. Parent company bonus purchase by subsidiary. Parent punya 70% kepemilikan di subsidiari. Kemudian parent menerbitkan obligasi 10 tahun. Kita baca bareng-bareng yang ini. Sekarang kelas 9. Parent punya 70% kepemilikan di subsidiari. Parent menerbitkan obligasi 10 juta. Premiumnya adalah 100.000. Subsidiari membeli 10% bonus parent dengan harga 950.000 pada tanggal 1 Januari 2005. Perhitungan book value bonus purchase 10% dari 10 juta plus 100.000, 1 juta 10.000. Purchase price 950.000 constructed gain on retirement 50.000. Parent cash bonus payable 10 juta 100 bonus payable subsidiary plus penimbunan cash. Kertas kerjanya bonus payable cash bonus penimbunan. Penyertaan obligasi selama 2005 cash bonus payable, pembayaran bunga, amortisasi, premium atau diskon. Konsolidasi per 31 Desember 2005 bonus payable. Ini yang penting bonus payable. Konstruktif dan konsumen akan muncul sebagai selisih dari eliminasi konflik. Teman-teman gimana? Bingung ya? Lihat slide-nya.
Halo? Tidur kan? Iya Pak, bingung Iya Pak. Pak, agak bingung. Tidur kan? Mari ya kita ini dulu ya. Kita coba pahami bareng-bareng. Sebentar. Oke. Tadi yang kita sudah bahas itu kan apa namanya? Itu. Yang sudah kita bahas tadi obligasi. Obligasi tadi nanti yang kita bahas ada dua jenis ya. Yang pertama pemilikan langsung ya. Langsung. Yang kedua tadi dibeli dari pihak ketiga. Pihak ketiga misalnya bursa atau gimana. Ini kalau kepemilikan langsung ini kan ini ya, kita abaikan dulu ya ini ya. Kita yang kepemilikan langsung. Berarti nanti ini kan rasanya downstream ya. Berarti kan obligasi induk dibeli oleh anak. Berarti nanti yang kita jurnalnya, jurnal alamnasinya, laporan keuangan konsolidasi. Berarti kan bonds payable ya. Yang pertama bonds payable yang dimiliki oleh parent ya, berarti benar ya, parent ya. Dengan investment in bond yang dimiliki oleh anak, nilainya XXX. Kemudian yang kita alokasi berikutnya adalah interest income ya, dengan interest revenue sama, interest expense yang dimiliki oleh perusahaan parent, di sini subsidiary. Ini untuk yang di tahun pertama. Kemudian kalau maunya tahun kedua sama aja sih, sama saja. Jurnalnya juga sama, bonds payable, dan boleh pay, investment in bond, ada sama interest income pada interest expense. Cuma yang membedakan antara tahun pertama dengan kedua adalah nilainya ini. Nilai bondnya kan pasti berkurang ya. Nilai bonds berkurang pasti berkurang karena berkurang atau bertambah karena
adanya amortisasi premium atau diskon. Oke, ini untuk yang pemilikan langsung ya. Ini yang langsung dibeli oleh anak. Oke, ini jurnalnya kayaknya sudah oke lah tadi. Yang membedakan adalah ketika dibeli dari pihak keluar, pembelian dari pihak ketiga. Nanti teman-teman bedakan. Misal gini, misalnya P, dia terbitkan obligasi, misalnya 1 juta. Nah, dia dijual ke bursa. Nah, sedangkan S, dia anak perusahaan, dia beli 20% lah dari nilainya. Misalnya dia belinya misalnya 101 ya. Berarti jurnal OMS-nya seperti apa? Obligasi berarti jadi nanti perlakuannya berbeda ketika anak perusahaannya itu dia beli dari bursa. Ketika anak perusahaan itu beli bonds payable dari induk perusahaan dan dia membeli dari perusahaan luar, dari pihak ketiga, seolah dia telah melunasi dari bonds tersebut. Jadi ketika terjadi pembelian bonds payable yang dari pihak luar tersebut, kita akan mengakui adanya gain or loss yang seolah-olah kita sudah dilunasi dengan cara dibeli oleh anak perusahaannya. Berarti jurnalnya pada laporan keuangan konsolidasi seperti apa? Oke. Berarti di sini investment, berarti jurnalnya adalah bonds payable. Yang dibeli ini kan 20% ya, contohnya ya. Berarti kan 20% kali 1 juta, berarti di sini 200.000. Kemudian investasi yang ini ada lagi. Oke. Jadi terputus. Oke, kita lanjut lagi. Di sini bonds payable yang dibeli adalah
yang dibeli oleh anak perusahaan adalah 2%. Sedangkan anak perusahaan dia belinya kan 101 ya, berarti di sini investment in bond berarti 101 kali 202 berarti berapa? 101 kali 200.000 berarti nilainya adalah 202 ya. Enggak. Ini 101 ya benar 202 berarti selisihnya adalah dia belinya 101 ya 101 berarti kan lebih besar dari nilai luasnya berarti dia ada loss ya berarti dia catatnya loss sini apa contohnya dia loss namanya loss on constructive retirement sebesar 2. Oke. Paham ya? Yang terkait dengan yang ini tadi, yang downstream baik untuk yang pembelian langsung maupun pembelian bosnya dari pihak ketiga. Oke ya. Kita masuk yang ke slide berikutnya. Slide berikutnya sama aja sih. Tadi kan yang downstream ya, sekarang yang upstream. Upstream agaknya beda karena nanti dia berpengaruh pada perhitungan NCI expense. Di sini kita lihat contoh transaksinya. Oh, di sini cuma 11 saja slide-nya. Contoh transaksi. Subsidiari menjual obligasi sebesar 1 bunganya 8%, 10 tahun tertanggal 1 Januari 2006. Parent membeli 10% subsidiari obligasi subsidiari pada sebesar 100.000 dengan harga 104.500. Oke. Di sini jurnal yang dibuat oleh subsidiary adalah cash pada bonds payable sebesar 1 juta. Kemudian investment in bond pada cash penyatatan barangnya investment in bond sebesar 104.500. Kemudian kertas kerja konsolidasinya adalah sebagai berikut. Bonds payable 100.000. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Lanjutan yang masih dimiliki yang dibeli dari pihak ketiga ya. Jadi seolah-olah dia membeli dari pihak luar. Jadi selisihnya kita masuk loss atau gain pada constructive return. Kemudian subsidiary component bonds purchased by parents.
Parent memiliki 70% kepemilikan di subsidiari. Parent menerbitkan obligasi 10 juta dengan premium 100.000. Parent membeli 10% bond subsidiari dengan harga 950 pada tanggal 1 Januari 2005. Perhitungannya. Book value once purchase 10%, 10 juta plus 100.000, 1 juta 100.000. Purchase price 950 plus strategi yang China 90.000. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Sama aja ya tadi ya. Oke, ini ada bedanya. Oke, ini ya apa namanya? Belum share screen-nya. Oke, saya ulang. Ini kita masuk yang slide yang 11. Transaksi interperusahaan obligasi upstream. Contohnya sama aja sih seperti yang tadi. Cuman bedanya di sini subsidiary jual obligasi, kemudian dibeli oleh parent. Cuman saya nggak bingungnya di sini dia asumsinya yang di apa namanya pembelian dari pihak ketiga. Jadi dia ada gain on constructive retirement-nya. Kemudian di sini jurnal pencatatan obligasi selama 2005. Cash bonds payable 10 juta, 100 pembayaran bunganya. Interest expense pada cash besar 1 juta. Kemudian bonds payable pada interest expense besar 20.000. Atas kerja konsolidasi per 31 Desember 2005. Bonds payable 1 juta 8.000 yang konsumsi statement 48.000. Interest expense-nya ya agak beda ketika di sini bedanya dia interest expense-nya nggak terbagi jadi dua ya, interest income-nya jadi satu. Nah, saya lihat lagi slide yang tadi. Ya, slide yang tadi. Slide yang 10. Oke. Slide yang 10. Catatan obligasi. Tadi yang ada kelupaan ya. Jadi nanti ketika kita buat ini jurnal nasinya, nanti interest expense, interest income pada interest expense nanti juga ada ini ya, gain on constructive retirement bond-nya. Ini perhitungannya dari mana? Nggak ada perhitungannya. Kemudian ada interest expense pada gain on constructive gain sama interest expense. Berarti ini nanti tinggal dikalikan aja. Ada transaksi downstream pengakuan gain or loss yang tidak mempengaruhi perhitungan sales. Oke. Ini sama,
under expand gain on construction. Oke. Ini bedanya mana? Bedanya ketika upstream dia ada perhitungan NCI expand. NCI expand persentase NCI kali net income S dikurangi dengan amortisasi excess value plus constructive gain kurangi piecemeal of gain. Kemudian NCI expand net income dikurangi amortisasi excess value dikurangi constructive gain loss plus piecemeal of loss. Contohnya konsolidasi di tahun kedua dan berikutnya. Konstruksi gain atau konstruksi loss akan muncul sebagai selisih dari ini contohnya kan 2005 ya. 2005. Kalau di 2005 berarti nanti ketika transaksi upstream pada saat terjadinya pada tahun pertama dia nggak akan berpengaruh pada interest NCI expand, dia akan berpengaruh pada tahun kedua dan berikutnya. Berarti bonds payable-nya berapa, rate earning-nya, prosentasenya kali kepemilikan parent. Oke, NCI expand. Oke. Oke. Contohnya agak membingkai. Kita oke. Lanjut yang tadi. Ini tadi jurnalnya masih ada yang kurang satu lagi ya. Berarti jurnalnya satu lagi tadi interest income, ada interest revenue, expense, ada perusahaan P, ininya S, ininya sebesar berapa. Berarti nanti ada juga ininya, ini loss-nya, loss on constructive retirement. Loss-nya berarti kan ini tadi 101-nya. Ini ketika dia di tahun pertama. Oke, berarti kalau di tahun kedua, ini tadi masih downstream ya, contoh yang tadi ya. Dia bonds payable, loss-nya ini tadi kita gantikan dengan rate earning karena sudah ditutup di tahun sebelumnya.
investment in bond. Kemudian tahun kedua juga sama, interest income, loss, ada interest expense. Oke, ini nanti yang agak membingungkan ketika kita pakai transaksi upstream. Berarti nanti kalau pakai upstream nanti ada pembagian untuk NCI-nya berapa, untuk investment INS-nya berapa. Kita lihat contoh di bukunya Win dulu ya. Saya contohnya di sini nggak lengkap. Kita lihat dari bukunya Win. Contohnya dari bukunya Bu Iing. Yang tadi sudah, ini tadi sudah. Yang upstream. Yang upstream. Yang upstream, contoh yang upstream. Contoh upstream. Ini. Ini adalah contoh yang upstream. Apabila transaksi seperti di atas adalah contoh transaksi upstream, untuk tahun terjadinya transaksi hanya mempengaruhi perhitungan NCI expense. Untuk tahun-tahun berikutnya, konstruksi gain atau loss diganti dengan related earning. Kalau P menggunakan metode kawasan untuk investasi sahamnya, dan investment in S kalau menggunakan metode ekuitas yang dibagi dua dengan NCI sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing. NCI expense tetap berpengaruh dengan piecemeal penurunan gain. Transaksi upstream dengan animasi tahun 2011 sampai 2014 dengan menggunakan metode biaya jelas. Interest expense ada yang begini, saya baca kok bingung. Tahun 2010 juara emas juga dapat pendapat itu jangan baca. Berarti nanti kalau umpamanya menggunakan metode upstream dia dibagi dua ya nanti ya NCI ya dengan proporsi konstruksi kira loss-nya dibagi dua nanti dengan NCI dan sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing. Ini contohnya mana ya? Ini ada contohnya. Kita lihat sebentar soal UAS.
lihat contoh soal UAS. UASnya obligasi pada tanggal 21 Juli. Ini yang tahun 2017. Pada tanggal 1 Juli 4 Juli 2016, PT PIN membeli 50%. Oh, gini aja ya transaksinya. Plan aset. Lalu peralatan PT Pandawa berarti 20%. Oke. PT Pandawa. Nih, contoh yang upstream ada ini. PT Sunda menerbitkan aplikasi. Oke. Ini yang di sini ada contoh yang upstream. Contohnya upstream di tahun 2019. Ini contoh upstream tahun 2020 upstream. Menerbitkan aplikasi. Oke. Ternyata di soal UASnya nggak terlalu susah juga. Oke. Kita gimana ya? Kita bahas ini deh salah satu soal latihannya. Jurnalnya.
Sebentar. Kita itu tidak. Nah, lihat yang tadi aja. Yang mana tadi? Eh, kita enaknya bahas apa lagi ya? Bahas apa ya? Aduh. Kita bahas soal luas aja lah. Kita lihat seperti apa. Oke. Di sini kita lihat di soal UAS di 2017. Di sini contohnya pada tanggal 4 Juli 2015, di sini PT PIN membeli 75%, sampai tapi pemilikannya adalah 75%. Di sini contoh 4 Juli 2016 PT PIN membeli 50% obligasi PT SIM yang beredar. Jurnalnya bagi selama impornya kenaikan sebesar 50%. 50%. Yang di 2017, UAS 2017
Di sini yang terkait dengan obligasi ini ada dua, yang poin C sama D. Pada tanggal 2 Januari 2018, PT SIM menerbitkan 10% obligasi 200 miliar. Tim dilihat sebagai menerbitkan obligasi 10% sebesar 200 miliar, berarti S menerbitkan 10% pada tingkat bunga pasar yang sama sebesar 9%. 9%, berarti kita harus hitung dulu ya. Di sini ada nggak ya di soalnya? Soal 2017. Ini teman-teman kayaknya bingung ya. Masih bingung ya soal obligasi ini masih membingungkan. Halo? Halo? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Nah, saya juga masih bingung. Ini berarti nanti ini aja ya, apa namanya? Sebenarnya kalau dilihat di soalnya nggak terlalu apa ya. Di soal luasnya kayaknya masih bisa dikerjakan, bisa gampang. Nanti teman-teman pelajari dahulu ya. Nanti kita ketemu lagi di ini. Yang saya sampaikan tadi. Nanti Ella minta tolong jadwalnya di ini ya, diganti ya, sesuai dengan yang tadi. Iya Pak, sudah. Bisa di ini ya, bisa diatur ya nanti ya. Iya. Jadi sementara gitu aja ya kuliah kita minggu ini, kayaknya masih males juga. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Nanti terus ini. Jadi ada beberapa seperti yang saya kemarin di minggu sebelumnya kemarin. Jadi kan ada teman-teman nanti kan ada beberapa kebagian mengerjakan soal ya. Jadi nanti yang dikerjakan soal dari kasus yang dari latihan Pak Agung itu nanti saya bagi lagi. Kemudian nanti seperti yang sebelumnya. Jadi kan teman-teman kemarin masih ada beberapa yang masih kurang nilainya. Jadi nanti saya bantu dari nilai aktivitasnya dari pengerjaan soal itu. Jadi nanti teman-teman yang kebagian mengerjakan soal nanti minta tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti bisa saya catat sebagai nilai aktivitasnya. Sementara gitu aja, nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Oh iya, Ulul. KTTA gimana? Sudah dikumpulin ke sekre atau bagaimana? Proposal. Kalau saya rencananya hari ini Pak. Hari ini. Biasanya dari ini kan itu kan kemungkinan ada beberapa apa namanya, kemungkinan judul yang sama ya di antara teman-teman kan sangat kan pasti banyak nih ininya. Pengumumannya kalau ada yang sama atau bagaimana itu bagaimana ini informasinya dari sekre? Kayaknya udah nggak ada yang sama deh Pak. Soalnya udah didata juga sama angkatan. Oh sudah didata kemarin dari teman-teman seangkatan. Iya Pak. Nanti tolong dikabari untuk ada bagaimana. Misalnya harus bagaimana ini. Oke, baik teman-teman, kita akhiri semua kuliah minggu ini. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi di tanggal 18 ya untuk pertemuan ke 12.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih Pak.